so far when you gotta get done. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Desi Amelia. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai review jurnal dan menganalisis kritis jurnal pada moderasi manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan ekonomi pertunjukan. Langsung saja ya kita simak videonya. Check it out. Oke guys, pada review jurnal kali ini saya akan meringkas beberapa pertanyaan untuk penelitian jurnalnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi hingga memicu penelitian ini dilakukan? Oke, jadi motivasi atau isu pada penelitian kali ini yaitu tentang strategi bisnis, secara umum mengenai strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. Sebagaimana penelitian ini dilakukan oleh Arif Tiara et al. Pada tahun 2013, penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu yang pertama ada prospektor, kemudian yang kedua ada defender tipologi. Nah, apa itu prospektor? Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru menurut Widyasari Harihandayani dan Rudiawarni. Kemudian apa itu defender? Nah, defender ini berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Nah, mereka ini mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Kemudian menurut Wardani dan Isabella 2017, defender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi. Defender memiliki inovasi untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang stabil yang cenderung memenuhi harapan investor. Kemudian selanjutnya ada research gap. Research gap pada penelitian ini yaitu, nah, menurut Agus 2004, audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan terhadap manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah, dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Kemudian menurut Rosnida, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun, kualitas auditor internal itu sendiri masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi, sehingga independen auditor internal terkadang masih diragukan. Menurut Rosnida 2013 menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak kepada manfaat yang diperoleh perusahaan, yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak memungkinkan. Lanjut ke fenomena pada penelitian ini, yaitu penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi mulai banyak dilakukan oleh peneliti. Pembaruan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel pemoderasi. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, tindakan manajemen laba ini sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkadang di dalamnya, artinya tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit
yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Nah, kritik pada poin ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Lanjut ke poin kedua, yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini, dalam studi ini, peneliti fokus pada menjelaskan hubungan kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan ekonomi pertunjukan sebagai pemoderasi manajemen laba. Kemudian kritiknya pada poin ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena penulisan sudah cukup menjelaskan hubungan per variabelnya. Dan lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ini yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam rancangan penelitian yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Kemudian yang kedua ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ini pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kemudian ada unit analisis. Populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mencakup data tahun 2013 hingga 2016 untuk lebih mencerminkan kondisi saat ini. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada jenis analisis data. Jenis analisis datanya yaitu penelitian ini menggunakan variabel regresi untuk tujuan estimasi. Nah, selanjutnya ada kritiknya untuk poin ini yaitu tidak ada kritik untuk bagian ini karena penulis sudah menampilkan metode penelitiannya secara jelas dan lengkap. Oke, lanjut ke poin 4 yaitu ada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu hasil pengujiannya menunjukkan bahwa variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar. Lanjut, yang keempat, menurut hasil uji regresi data panelnya menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kelima ada hasil uji regresi data panelnya menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keenam hasil uji regresi data panelnya menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh positif di perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita ke pertanyaan kelima yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty pada penelitian ini. Nah, adanya sebuah hubungan antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan ekonomi pertunjukan sebagai memoderasi manajemen laba. Pada jurnal tersebut juga sudah dijelaskan bahwa pengaruh independennya terhadap variabel dependennya, sehingga pembaca dengan mudah memahami jurnal tersebut. Nah, kritik untuk poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian.
karena novelty ini secara simplistik di bagian kesimpulan penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah keterbatasan dan kesimpulan dari penelitian ini? Keterbatasan pada penelitian ini yang pertama yaitu berisi sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian yang kedua ada masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Nah, kemudian yang ketiga adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Kemudian kritik pada poin ini yaitu peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasannya. Yang terakhir, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berisi peneliti fokus menjelaskan hubungan berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan tentang pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan ekonomi pertunjukan sebagai memoderasi manajemen laba. Kemudian kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dan menyajikan kesimpulan yang menyajikan jawaban dari rumusan masalah sehingga dengan mudah untuk dicari tahu hasil dari penelitiannya melalui kesimpulan. Nah, itu saja sedikit pembahasan review jurnal dari saya, review dan analisis kritis mengenai jurnal tersebut yang sudah saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya selama di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.